Ekonomi internasional adalah ilmu ekonomi yang membahas akibat saling ketergantungan antar negara-negara di dunia, baik dari segi perdagangan internasional maupun pasar kredit internasional. Pemikiran mengenai ekonomi internasional berawal dari adanya hubungan perdagangan antar negara di dunia. Akibat adanya hubungan internasional dalam bidang ekonomi, maka terjadi perdagangan internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan impor barang, nilai tukar pasar valuta asing, dan beberapa jenis jasa yang melewati batas antar negara. Perdagangan internasional kemudian membentuk kegiatan ekonomi internasional dalam bentuk kerjasama antar negara. Adanya perdagangan internasional kemudian menimbulkan berbagai macam konsekuensi yang kemudian perlu diselesaikan melalui pemikiran ilmiah di masing-masing negara. Pengaruh perdagangan internasional terasa pada harga, pendapatan nasional, dan tingkat kesempatan kerja negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja, manfaatnya di bidang lain pada masa globalisasi ini juga semakin terasa. Bidang itu antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Untuk mencegah perdagangan barang-barang yang membahayakan, diperlukan kerjasama internasional. Barang yang membahayakan tersebut misalnya senjata gelap, obat-obatan terlarang, hewan langka, ternak yang membawa penyakit menular, dan sebagainya. Untuk kepentingan inilah pemerintah semua negara memiliki bea cukai. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang besar, memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian global. Ketergantungan Indonesia pada perdagangan internasional semakin meningkatkan seiring dengan globalisasi dan integrasi ekonomi dunia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian internasional di Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan pengekspor komoditas utama seperti minyak sawit, batu bara, dan hasil tambang lainnya. Selain itu, produk manufaktur seperti elektronik dan otomotif juga menjadi andalan ekspor. Indonesia mengimpor berbagai barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Yang kedua ada investasi asing langsung atau FDI. FDI ke Indonesia terus meningkat, terutama di sektor manufaktur, pertambangan, dan infrastruktur. FDI berperan penting dalam transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor-sektor strategis. Yang ketiga ada pergerakan modal asing, baik dalam bentuk portofolio maupun FDI, sangat berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar rupiah dan kondisi perekonomian secara keseluruhan. Yang keempat, nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sangat fluktuatif dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, dan neraca pembayaran. Yang terakhir, fluktuasi harga komoditas global, terutama komoditas ekspor utama Indonesia, sangat berdampak pada penerimaan devisa negara dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan ekonomi internasional yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada Perjanjian Perdagangan Bebas atau Free Trade Agreement. Indonesia aktif dalam menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara dan kawasan seperti ASEAN Free Trade Area, Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement, dan Regional Comprehensive Economic Partnership. Ini dapat mengurangi atau menghapuskan hambatan perdagangan sehingga produk Indonesia dapat lebih mudah bersaing di pasar internasional. Tujuannya untuk meningkatkan ekspor, memperluas pasar, dan mendorong daya saing produk lokal agar lebih kompetitif di kancah global. Yang kedua, penguatan industri berorientasi ekspor. Pemerintah mendorong sektor-sektor tertentu seperti manufaktur, tekstil, elektronik, dan produk pangan untuk berorientasi pada ekspor. Ini dapat meningkatkan devisa negara dari hasil ekspor serta memperluas lapangan kerja di dalam negeri. Tujuannya untuk meningkatkan keseimbangan neraca perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Yang ketiga, kebijakan investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI). Pemerintah memberikan kemudahan bagi investor asing seperti kemudahan dalam perizinan, pembebasan pajak atau tax holiday, dan keringanan biaya masuk untuk alat-alat produksi tertentu. Ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, teknologi, serta membuka lapangan kerja. Tujuannya untuk meningkatkan aliran modal asing, memperkuat ekonomi nasional, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.
Kebijakan yang keempat ada reformasi bea dan cukai. Pemerintah melakukan berbagai reformasi dalam sistem bea dan cukai untuk mempermudah proses ekspor-impor, termasuk melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses administrasi. Manfaatnya dapat mempercepat arus perdagangan barang, mengurangi biaya logistik, dan meminimalisasi hambatan administratif. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekspor dan investasi serta meningkatkan efisiensi dalam perdagangan internasional. Yang terakhir ada kebijakan peningkatan diplomasi ekonomi. Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia menjadi hubungan yang lebih erat dengan negara-negara mitra dagang, termasuk partisipasi dalam forum internasional seperti G20. Ini dapat membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas dan memperkuat posisi ekonomi di pasar global. Tujuannya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam negosiasi perdagangan dan meningkatkan akses pasar bagi produk nasional. Singapura. Singapura adalah negara kota kecil di Asia Tenggara yang telah berhasil mentransformasikan dirinya menjadi salah satu pusat ekonomi paling dinamis di dunia. Prestasinya ini tidak lepas dari keterlibatannya yang sangat aktif dalam perekonomian internasional. Singapura mengandalkan ekspor sebagai mesin pertumbuhan ekonomi mereka. Produk-produk elektronik, kimia, dan jasa keuangan menjadi andalan ekspor mereka. Pemerintah Singapura telah menciptakan lingkungan bisnis yang sangat ramah dengan regulasi yang efisien, infrastruktur yang memadai, dan tingkat korupsi yang cukup rendah. Pemerintah Singapura sangat memperhatikan pengembangan kualitas sumber daya manusia sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan produktif. Singapura juga telah menjadi pusat keuangan regional yang penting, menarik aliran modal asing yang besar. Selain itu, Singapura memiliki jaringan transportasi dan komunikasi yang sangat baik, yang memungkinkan mereka dapat terhubung dengan pasar global secara efisien. Kebijakan ekonomi internasional yang diterapkan di Singapura. Yang pertama, kebijakan perdagangan bebas dan akses pasar global. Singapura sangat mendukung perdagangan bebas dan memiliki lebih dari 20 perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara, seperti perjanjian perdagangan ASEAN dan perjanjian bilateral dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan China. Ini dapat meningkatkan daya saing produk Singapura dan memperluas akses pasar bagi industri dan perusahaan lokal, yang dapat menjadi hubungan perdagangan internasional dan memfasilitasi arus perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Yang kedua, menarik investasi asing dengan insentif pajak. Singapura memberikan berbagai insentif pajak untuk menarik investasi asing, termasuk kebijakan pajak rendah dan pembebasan pajak untuk perusahaan yang baru beroperasi. Dengan ini, mereka dapat menarik investor global untuk mendirikan bisnis di Singapura yang pada gilirannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya untuk mempertahankan posisi Singapura sebagai pusat keuangan dan bisnis global. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur dan teknologi. Pemerintah Singapura aktif mengembangkan infrastruktur dan teknologi, termasuk pembangunan pelabuhan kelas dunia, jaringan logistik, serta investasi dalam teknologi di bidang inovasi dan digital. Meningkatkan efisiensi operasional bisnis dan memperkuat daya tarik Singapura sebagai pusat logistik dan keuangan. Ini dapat menjadikan Singapura sebagai pusat logistik, teknologi, dan inovasi global. Yang keempat, kebijakan diversifikasi ekonomi dan ketahanan pangan. Sebagai negara yang kecil, Singapura sangat tergantung pada impor untuk kebutuhan pangan dan energi mereka, sehingga pemerintah aktif dalam diversifikasi sumber impor dan meningkatkan ketahanan pangan dengan investasi dalam teknologi agrikultur. Manfaatnya, ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap negara tertentu dan meningkatkan ketahanan pangan ekonomi mereka, dengan tujuan menjamin stabilitas pasokan pangan dan energi bagi warga Singapura serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kelima, diplomasi ekonomi dan keuangan internasional. Singapura aktif dalam organisasi internasional dan regional seperti ASEAN, APEC, dan WTO untuk memperkuat posisi ekonominya. Ini dapat membuka peluang kolaborasi baru dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Tujuannya
menjadi penghubung ekonomi internasional yang kuat di kawasan Asia dan global. Kebijakan ekonomi internasional yang diterapkan di Indonesia dan Singapura mencerminkan upaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterbukaan, daya saing, dan posisi strategis dalam perdagangan global. Audio Jungle.